Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 6 April tahun 2023 adalah Hari Kamis Putih, Misa Perjamuan Malam Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 12 ayat 1 sampai 8 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang, mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu.
Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus,
Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah antara cinta dan hianat. Pada hari ini, kita merayakan Hari Kamis Putih yang dikenal sebagai perjamuan malam terakhir Yesus dengan para muridnya. Hari Kamis Putih juga sering disebut sebagai hari cinta kasih yang sempurna karena Yesus mengasihi para muridnya tanpa batas. Perjamuan ini menandai pemberian diri Yesus yang sepenuh-penuhnya kepada para muridnya dan seluruh manusia. Mengapa demikian? Karena dalam perjamuan malam itu terjadilah peristiwa yang menggambarkan dengan jelas pemberian diri yang sempurna itu. Sebagaimana yang dikisahkan kembali oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Yesus mengambil roti dan membagi-bagikan serta memberikannya kepada para muridnya. Yesus membiarkan dirinya dipecah dan dibagi-bagi, diberikan dan diserahkan sebagai santapan kehidupan bagi para murid dan kita semua. Itu adalah ungkapan cinta sempurna, jalan yang termulia yang diambil Yesus untuk menunjukkan betapa besar cintanya bagi para murid. Selanjutnya Yesus mengambil piala, mengucap syukur, dan mengedarkan kepada para muridnya. Ini adalah tanda pengorbanan Yesus bagi para muridnya. Karena piala atau cawan yang diedarkan itu adalah cawan derita sengsara dan wafatnya untuk suatu penebusan dosa manusia, lewat mana manusia diperdamaikan dengan Allah lewat korban dirinya di kayu salib.
Saudaraku terkasih, kalau Yesus mengadakan perjamuan malam Paskah sebagaimana yang dicatat oleh Injil-Injil sinoptik, itu adalah penyelenggaraan perjamuan Paskah berdasarkan tradisi bangsa Yahudi, bahwa bangsa Yahudi merayakan perjamuan Paskah sebagai peringatan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel di Mesir saat Allah hendak menjalankan penghukuman terhadap Mesir dengan melenyapkan anak sulung Mesir. Maka orang Israel diluputkan dari hukuman itu, dibebaskan karena rumah-rumah yang ditaruh darah anak domba di jenang pintu tidak akan mendapatkan tulah yang dijatuhkan kepada orang Mesir. Dan mereka harus makan daging, roti tak beragi dan sayur pahit, dalam keadaan siap berangkat dengan pinggang berikat, kaki berkasut, dan tongkat di tangan. Itulah yang dicatat dalam bacaan pertama dalam kitab Keluaran. Itulah persisnya yang dikenang oleh orang Israel setiap tahun, dan itu diceritakan kepada anak cucu mereka dari generasi ke generasi. Tapi, kalau Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, Ia memberi arti yang lain pada perjamuan itu. Yang dikorbankan bukanlah anak domba atau anak kambing jantan berumur 1 tahun, melainkan dirinya sendiri yang dikorbankan. Berikut yang dikenangkan dalam perjamuan malam terakhir bukanlah peringatan akan penyelamatan dan pembebasan orang Israel di Mesir, melainkan pembebasan manusia dari tawanan dosa kepada suatu kemerdekaan sebagai anak-anak Allah, di mana dosa dan maut dikalahkan oleh wafat dan kebangkitannya, dan manusia diperdamaikan dengan Allah Bapa. Menarik bahwa bacaan Injil pada hari Kamis Putih tidak diambil dari Injil sinoptik. Karena kisah perjamuan dalam Injil-Injil itu betul-betul adalah perjamuan Paskah Yahudi yang diberi arti baru. Apalagi itu dilakukan atau terjadi pada hari Sabat dan bukan pada hari Kamis, sebagaimana yang kita maksudkan pada hari Kamis Putih. Sebaliknya, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Perjamuan malam terakhir yang ditampilkan penginjil Yohanes bukanlah perjamuan Paskah yang dilakukan pada hari Sabat, melainkan yang dilakukan pada hari sebelum Sabat dan sebelum Yesus dipaku di kayu salib. Jika dipadankan dengan hari Kamis Putih, maka bacaan Injil Yohanes inilah yang cocok untuk hari Kamis Putih, karena memang perjamuan malam terakhir menurut penginjil Yohanes adalah perjamuan sebelum Yesus wafat, di mana Yesus mau menetapkan suatu pelayanan dalam bentuk pembasuhan kaki. Itu adalah suatu semangat utama yang harus dimiliki para muridnya dan kini ditunjukkan oleh sang guru. Maka lengkap dan sempurnalah hari Kamis Putih ini. Pertama, itu adalah suatu pengenangan perjamuan Yesus yang menetapkan perayaan Ekaristi
sebagaimana yang dikisahkan oleh penginjil Matius, Markus, dan Lukas, tetapi tidak menjadi bacaan liturgi pada hari ini. Kedua, pada hari Kamis Putih ini, kita merayakan semangat cinta kasih dalam pelayanan sebagaimana yang dikisahkan oleh penginjil Yohanes. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Demikian perayaan Hari Kamis Putih ini adalah suatu perayaan liturgi gereja yang memberikan penekanan khusus pada perayaan Ekaristi sebagai suatu perayaan keselamatan di mana Yesus memberikan dirinya kepada kita, memberikan tubuh dan darahnya untuk kita dengan pengorbanannya sampai wafat di kayu salib sebagai ungkapan cintanya yang sempurna bagi kita. Ketiga, perayaan Hari Kamis Putih adalah perayaan kerendahan hati dalam pelayanan lewat pembasuhan kaki yang ditunjukkan Yesus Sang Guru kepada para murid-Nya. Maka merayakan Hari Kamis Putih berarti kita perlu merayakan hidup kita yang penuh kerendahan hati, tidak mengagungkan gengsi dan status, harga diri dan pamor, ketinggian hati dan keangkuhan, mempertahankan hormat dan kuasa, melainkan seperti Yesus mengambil rupa seorang hamba yang melayani sesamanya dengan semangat pelayanan yang penuh kasih. Kita diajak untuk menempatkan sesama kita tidak lebih rendah atau lebih tinggi dari kita, tetapi sebagai sahabat, sesama saudara yang saling menolong, membantu, melayani dengan sepenuh hati, tanpa mempertimbangkan untung dan rugi, susah atau senang. Segala-galanya akan amat bernilai bagi diri kita dan sesama kita jika semangat pelayanan dalam kerendahan hati itu bersemi di antara kita semua. Semoga demikian. Amin.